Chapter 359. Nama akhir, 7. Balls Barrier, kisah Cai Jochul dan Heinkes. Cai Jochul dan Heinkes sedang berjalan bersama. Setiap kali mereka bergerak, armor Heinkes berantakan dan tongkat Cai Jochul berderit. Satu-satunya hal yang hilang dari simfoni adalah suara mereka. Heinkes dan Cai Jochul tidak merasa perlu membuka mulut mereka. Mereka telah hidup cukup lama untuk tidak terganggu oleh keheningan. Petik 2. Rintangan ini tampaknya seperti labirin. Setelah keheningan yang lama, Heinkes akhirnya berbicara. Mereka berdua sudah berjalan cukup lama tetapi tidak semakin dekat dengan Baal. Cai Jochul berhenti dan mengangguk. Kamu sudah tahu itu dan tidak memberitahuku. Ya ampun, kamu tidak nakal. Petik 2. Heinkes memberikan senyum lucu. Tetapi komentarnya tidak mempengaruhi Cai Jochul saat ia terus berjalan dalam ketidakseimbangan absolut. Heinkes mengangkat bahu dan mengikuti temannya. Petik 2. Tidak menyenangkan berduaan denganmu. Keduanya tersapu oleh penghalang Baal, sama seperti orang lain. Ketika mereka membuka mata, mereka sendirian, dan tidak ada tanda-tanda orang lain di dekatnya kecuali satu sama lain. Situasi ini mengingatkan saya pada masa lalu. Apakah Anda ingat Dungeon Leokret? Petik 2. Heinkes bertanya sambil menghela nafas. Sisi positif dan buruk dari menyendiri bersama Cai Jochul adalah dia tidak bisa menahan untuk mengingat masa lalu. Saat itu, Cai Jochul bahkan lebih menyebalkan daripada sekarang. Adalah lebih dari sekadar kerumitan untuk mengatasi frustrasi seorang psikopat yang sedang dalam proses yang perlahan-lahan kehilangan kemampuannya untuk merasakan emosi. Dalam hal itu, Heinkes merasa lebih nyaman berada di sekitar Cai Jochul saat ini, yang sudah kehilangan 90% emosinya. Petik 2. Cai Jochul berhenti. Tiba-tiba dia memikirkan cara untuk melarikan diri dari labirin ini. Dia menutup matanya dan mengangkat kekuatan sihirnya. Tapi sumber kekuatan Cai Jochul adalah alam. Karunia-nya tidak dapat diaktifkan tanpa adanya alam. Aha, jadi milikmu juga tidak berfungsi di sini. Heinkes menyeringai. Cai Jochul memuntahkan kekuatan sihir sekali lagi bahkan tanpa melihat Heinkes. Dan kemudian, semacam keajaiban terjadi. Alam, terjadi dari kekuatan sihir Cai Jochul. Wow! Kekuatan sihir Cai Jochul menjadi tanah emas yang menutupi tanah penghalang. Hanya dalam 3 menit, seluruh pemandangan berubah menjadi ladang, dan aliran air mulai mengalir di permukaannya. Lapangan hijau dan sungai terus berkembang setelah kekuatan sihir Cai Jochul. Heinkes dengan cepat memahami niat Cai Jochul. Aliran akan terbagi menjadi beberapa cabang dan menganalisis labirin. Cabang-cabang akan berfungsi sebagai tiang penuntun untuk tidak hanya Cai Jochul dan Heinkes tetapi juga para pahlawan di dalam penghalang. Kamu memiliki kekuatan paling indah di dunia, gumam Heinkes dengan takjub, tetapi Cai Jochul tetap tak peduli. Dia terus berjalan, memperluas alam di setiap langkah. Heinkes sedih bahwa Cai Jochul telah kehilangan semua tujuan dan tujuan dalam hidup sejak lama. Sebagai imbalan karena mendapatkan kekuatan yang paling indah di dunia, Cai Jochul kehilangan apa yang paling berharga baginya. Dia menjadi abadi tanpa kemampuan untuk mencintai. Petik 2. Jochul, tunggu aku. Syukurlah, seorang pria yang tidak memiliki emosi juga tidak memiliki kebutuhan untuk tujuan dan tujuan hidup. Juga, karena kurangnya emosinya, Cai Jochul tidak bisa merasakan kesepian karena tidak mampu mencintai. Karenanya tidak ada gunanya untuk mengasihani dia. Ayo, mari kita pergi bersama. Heinkes mengikuti Cai Jochul. Alam terus muncul kemanapun Cai Jochul pergi. Sekarang pahlawan lainnya akan dapat menggunakan pemandangan ini sebagai panduan untuk menemukan jalan yang benar. Rumput hijau dan pohon-pohon tinggi. Menikmati pemandangan alam yang memakan penghalang, Heinkes berjalan terus. Untuk sesaat, dia merasa seolah angin sepoi-sepoi bertiup di pipinya. Sementara itu, Kim Suho dan yang lainnya mengikuti jejak si Murin. Pesulap agung itu adalah penuntun yang luar biasa, dan mereka bisa melihat mereka semakin dekat dengan Baal dengan setiap langkah yang mereka ambil. Tanda pisah tanda seru. Baal meraung lagi. Kim Suho segera mengayunkan pedangnya. Masa energi sabit dari Misteltein menghapus energi iblis lagi. Petik 2. Mungkin serangan terakhir itu terlalu membebani tubuhnya. Tiba-tiba, Kim Suho merasa pusing. Dia berlutut dan menggosok pelipisnya. Apakah kamu baik-baik saja? Rahel dan yang lainnya mendekati Kim Suho dengan cemas. Aku baik-baik saja, katanya. Tetapi bahkan ketika dia berkata begitu, dia merasa mual, dan bahunya terlalu kaku. Kim Suho tahu secara naluriah bahwa dia bisa melakukan ini hanya 3 atau 4 kali lebih baik. Dia mengangkat dirinya, mencoba menahan kegugupannya. Apakah kamu lelah? Tanya Bel tiba-tiba. Kim Suho tersenyum pahit. Bel menggelengkan kepalanya dengan senyum lebar. Tidak, kamu tidak lelah. Permisi. Pikiranmu menganggap dirimu, tetapi sebenarnya tidak. Anda tidak bisa lelah, setidaknya tidak di dalam penghalang ini. Petik 2. Kim Suho memiringkan kepalanya, tidak bisa memahami kata-kata Bel, tetapi Bel tidak repot-repot menambahkan penjelasan. Jadi mereka terus berjalan. Si Murin memimpin mereka dengan mata terpejam. Dia sangat berhati-hati karena satu langkah yang salah berarti mereka harus mulai dari awal. Namun, ketika mereka mencapai titik tertentu di labirin, semua orang harus berhenti sejenak.
Mereka mengangkat kepala dengan pandangan kaku. Menengadah adalah satu-satunya cara mereka bisa melihat dengan jelas musuh di depan mata mereka. Petik 2. Morax. Setan tiba-tiba mengungkapkan kehadirannya yang besar kepada mereka. Jin Sahyuk menatapnya, merasakan sakit yang tajam di dadanya. Sepertinya dia juga terjebak dalam hal ini. Si Murin tersenyum kecil. Dalam penghalang ini, Morax seperti pengawal Baal, yang tujuannya adalah untuk membeli waktu Baal untuk merekonstruksi dirinya sendiri. Klang! Semua orang menggambar senjata mereka. Mereka mengarahkan tombak dan pedang mereka ke Morax. Gu! Menghadapi mereka, Morax mengerang rendah, suram. Jin Sahyuk merasa dia menangis karena suatu alasan. Siap-siap. Jin Sahyuk menggertakkan giginya. Morax kuat, tetapi dia bukan tandingan Airun, Harin, dan lainnya dari dunia pertama. Mereka dilahirkan dengan kemampuan bawaan untuk melawan kejahatan. Semua orang. Tunggu. Tepat sebelum semua orang bergegas ke Morax, Jin Sahyuk melangkah maju. Menghadapi banyak ekspresi bingung, dia mengumumkan, aku akan menjaganya. Semua orang berpaling ke Jin Sahyuk, tetapi tatapan Jin Sahyuk terkunci pada Kim Suho. Mata mereka bertemu, dan hanya dari itu, dia tahu apa yang ingin dikatakan Kim Suho. Maksudmu sendirian, Komandan Knight Shin Jahyuk Nim. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Rahel dan Tomer keberatan, tetapi Jin Sahyuk tegas. Dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Aku hanya bisa mengatakan ini yang harus aku lakukan. Yang terpenting, kita kehabisan waktu. Prioritas pertama dan terpenting Anda harus menghentikan Baal. Anda seharusnya tidak membuang waktu di sini. Petik 2. Ada satu hal dalam apa yang dikatakannya. Itu sudah cukup untuk meyakinkan si Murin dan yang lainnya. Petik 2. Jin Sahyuk. Kim Suho memandang Jin Sahyuk dengan mata penuh emosi yang rumit. Dia bukan satu-satunya yang ingat jatuhnya Plerion. Terlepas dari kekhawatiran Kim Suho, Jin Sahyuk menyilangkan lengannya dan menjawab dengan tajam. Siapa bilang kamu bisa memanggil namaku? Bibir Kim Suho melengkung ke senyum atas kembalinya sombong Jin Sahyuk. Dia merasa lega dengan sikapnya yang tak tergoyahkan. Itu cocok untuknya. Baik. Kim Suho akhirnya mengangguk. Pada titik ini, semua orang tidak punya pilihan selain mematuhi. Mereka melewati Jin Sahyuk, berharap keberuntungannya. Anehnya, Morax tidak mengganggu kepergian mereka. Pandangan iblis terkunci pada Jin Sahyuk. Jin Sahyuk menunggu sampai semua orang pergi, dan kemudian mendekati Morax. Kami akhirnya sendirian. Saat dia berkata begitu, seorang pria mendekatinya. Jin Sahyuk meringis ketika dia berbalik dan melihat wajahnya. Kenapa kamu masih di sini? Petik 2. Sedikit penundaan tidak akan membebani kemenanganku. Apa? Pria itu adalah Shin Jonghak. Tampaknya dia mencoba membantu Jin Sahyuk mengalahkan Morax, meskipun dia tidak pernah memintanya untuk membayarnya karena mengatur pertemuan itu dengan kakeknya. Aku mencoba membantumu, idiot. Diam dan pergi. Tapi sebelum Jin Sahyuk bisa menolaknya, Morax mulai bergerak. Guo. Itu seperti raungan binatang buas. Morax menjerit sedih dan mengayunkan tangannya yang besar. Koong. Yi Yeonjun's Barrier. Chae Nayun mengayunkan balmung ke bawah. Pedang raksasa mengeluarkan kekuatan sihir berapi-api yang terbang tepat ke Yi Yeonjun. Balmung membidik Yi Yeonjun dari depan dan pedang terbangnya menyerangnya dari samping dan belakang. Dengan demikian, tidak ada cara fisik untuk menghindari serangannya. Tapi Yi Yeonjun berhasil menangkis serangan Chae Nayun dengan psikokinesisnya. Kick, kekuatan sihir Chae Nayun bertabrakan dengan dinding yang tak terlihat, dan hilang karena gesekan. Itu sangat keren. Chae Nayun bergumam dengan tenang. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Dia bisa mengulangi serangan sebelumnya selusin kali lebih banyak. Hadiahnya adalah lautan kekuatan sihir. Dinamai demikian karena kapasitas kekuatan sihirnya sebesar laut. Saat bertarung, dia tidak pernah kekurangan kekuatan sihir. Bukan kebetulan bahwa spesialisasinya adalah pertempuran yang berkepanjangan. Dia terkenal karena staminanya yang tak ada habisnya. Wosh! Pada saat itu penghalang mulai bergerak. Yi Yeonjun mencoba menghancurkan Chae Nayun dengan menyusutkan penghalang. Tapi Chae Nayun berhasil mendorong dinding, dan Kim Hajin menembakkan Desert Eagle dalam waktu singkat ketika Yi Yeonjun lengah. Kuak. Peluru basilis berbahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang ke Yi Yeonjun. Dia menghindari peluru dan memelototi Kim Hajin. Petik 2. Yi Yeonjun bisa merasakan kemarahan mendidih di dalam dirinya. Di depan matanya adalah pencipta dunia ini. Sedihnya, Yi Yeonjun kecewa dengannya. Dia membenci kenyataan bahwa penciptanya adalah manusia, sama seperti dirinya sendiri. Sang pencipta tidak anggun, juga tidak bersinar. Koa, untuk apa aku hidup? Yi Yeonjun bertanya-tanya, menghalangi pedang Chae Nayun menabraknya dari semua sisi. Karena dia dilahirkan ke dunia ini tanpa apapun untuk menyebut miliknya, dia menginginkan segalanya. Dia ingin memerintah pandemonium dan segala hal lain yang bisa dilihatnya. Dalam lubang keputusasaan yang disebut kehidupan, hanya harta miliknya yang memberinya makna. Keserakahan dan obsesi membantunya bertahan hidup. Kalau bukan karena mereka, Yi Yeonjun akan kehilangan maknanya dalam hidup dan mati sejak lama.
Saat itulah Yi Yeonjun mengingat wajah harta paling berharga yang pernah dimiliki. Mata seperti perhiasan dan rambut hitam panjangnya yang berayun seperti ombak, dia ingat semuanya. Nama harta itu adalah Yi Byul. Tapi harta itu bukan lagi miliknya. Dia dulu berada di tangannya, yang seharusnya menjadi tempat tinggalnya selamanya, tapi pria di depan matanya mencuri darinya. Pria sepele itu merampas segalanya. Kemarahan Yi Yeonjun berubah menjadi air mata yang mengalir di pipinya. Dia membidik Kim Ha-jin. Dia berencana untuk meledakkan penghalang sendiri, ruang itu sendiri. Itu berarti bunuh diri ganda, tapi Yi Yeonjun merasa hidupnya tidak berarti. Hidupnya tidak lain adalah sebuah cerita dalam sebuah novel. Tapi kehidupan Kim Ha-jin berbeda. Hidupnya memiliki arti yang nyata. Jadi jika Yi Yeonjun bisa membawa kematian Kim Ha-jin, maka itu akan menjadi tindakan bermakna pertamanya dan terakhir. Petik 2 tanda pisah tanda seru petik 2. Yi Yeonjun meraung. Dia kemudian mencoba meledakkan penghalang menggunakan sisa kekuatan sihirnya. Dia menuai hasil dari usahanya ketika penghalang mulai runtuh. Hanya ada sedikit yang tersisa sampai semua orang di penghalang mengalami kematian yang menyakitkan. Namun, Yi Yeonjun tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya dengan bebas seperti yang dia harapkan. Penyusutan penghalang berhenti, dan visi Yi Yeonjun menjadi kabur. Dia jatuh. Darah hitam menyembur keluar dari tubuhnya dan membasahi tanah. Ah! Gumam Yi Yeonjun. Tubuhnya kehilangan kemampuan untuk bernapas. Anggota tubuhnya menjadi lemas. Bagaimana? Yi Yeonjun bertanya-tanya. Trik macam apa ini? Kim Ha-jin tidak bergerak sedikit pun, jadi bagaimana ini mungkin? Itu dulu. Mata Yi Yeonjun mencerminkan harta yang pernah menjadi miliknya. Harta karun, Yi Byul, jauh lebih indah dari yang diingatnya. Yi Byul menatapnya dengan mata dingin. Yi Yeonjun menatapnya dengan mata setengah tertutup. Dia mencoba mengandung setiap fragmen kecantikannya di dalamnya. Dan dia, terlalu baik untuk menjadi hal terakhir yang dilihatnya. Yi Yeonjun tidak pernah berkedip hingga napasnya sekarat.